pagod bisa apa gitu.
Ya, oke. Em, ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, ya, bisa tolong on cam kah? Ya, oke. Ya, sudah mulai ngantuk ya. Masih ada yang masih di jalan juga ini. Fahra Adisti, baru di mana Fahra kamu? Yang penting safety reading ya. Eh, jangan membahayakan diri sendiri. Ya. Oke, ya. Eh, screen. Nah, ini presensi dari Pak Afrizal. Silakan presensi terlebih dulu, teman-teman. Atau di-share di grup nggak apa-apa, Yumna. Oke, sambil kalian mengisi presensi ya. Oke, hari ini perkuliahan mata kuliah pemberdayaan sosial ya. Jadi di pertemuan kedua kemarin kita sebenarnya sudah melangsungkan terkait praktikum, yaitu praktikum terkait dengan pemberdayaan sosial di laboratorium ya, di laboratorium kebijakan dan manajemen organisasi publik. Nah, pada hari ini kita memberikan tambahan materi berkaitan dengan pertemuan kedua, karena perlu digenapi juga terkait dengan pemberian materi. Nah, pada dasarnya karena kita tim teaching, saya dan Pak Afrizal, satu lagi dengan Prof. Fitri ya, kita saling mengisi kekosongan di perkuliahan ini gitu satu sama lain. Nah, pada hari ini sebenarnya tadi pagi saya hubungi Pak Aurizal untuk mengisi pertemuan ini. Tapi karena beliau sedang berhalangan uh, sedang maka perkuliahan ini akan saya bantu untuk mengisi gitu. Tapi secara presensi dan lain sebagainya tadi sudah di-share oleh Pak Arizal. Gitu.
Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan welfare state, gitu. Welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, ini sebenarnya kita mempelajari kembali terkait dengan apa sih tujuan dari terselenggaranya program-program pemberdayaan masyarakat. Gitu. Nah, program pemberdayaan masyarakat seperti yang teman-teman, termasuk yang sudah teman-teman desain di dalam proposal pengabdian masyarakat, itu. Nah, teman-teman kan mendesain sebuah program yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, gitu. Tujuannya apa sih kesejahteraan masyarakat ini? Ya tentunya kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan secara ekonomikal saja, melainkan kesejahteraan secara non-ekonomikal gitu. Non-ekonomikal itu berarti kesejahteraan secara sosial, kesejahteraan secara pemenuhan rasa aman, kesejahteraan secara prinsip-prinsip non material lainnya gitu. Jadi sejahtera dari sisi non ekonomi termasuk sejahtera dari sisi berkaitan dengan kesejahteraan di bidang kesehatan. Nah, ini menjadi penting gitu saat kita mempelajari terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berarti bahwa kita sebagai agen di dalam aktor di dalam pemberdayaan masyarakat, kita mendorong masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki kesejahteraan gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan ekonomikal saja, tapi juga kesejahteraan non-ekonomikal. Maka dari itu kita membahas terkait dengan welfare state atau konsep dan tantangan welfare state di dalam negara kesejahteraan. Gitu. Nah, berkaitan dengan pencapaian negara kesejahteraan ini, gitu. Oke, berkaitan dengan negara kesejahteraan ini, bisa kemudian kita lihat bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya masyarakat yang memiliki tujuan di dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Ini seperti output maupun outcome dari pemberdayaan masyarakat. Output dan outcome pemberdayaan di pertemuan ketiga gitu terkait dengan output pemberdayaan masyarakat. Oke, bentar saya share screen. Nah, terkait dengan output dan outcome dari pemberdayaan masyarakat, ini sudah terlihat ya screen saya ya, PPT-nya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Oke, thank you. Jadi berkaitan dengan konsep dan tantangan welfare state gitu. Jadi welfare state ini berkaitan dengan negara kesejahteraan, di mana fokusnya adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat siapa? Berarti kan masyarakat sasaran gitu. Nah, konsep welfare state ini sebenarnya merupakan konsep yang kemudian ini merupakan sebuah tujuan dari berdirinya sebuah negara gitu, untuk mencapai negara yang sejahtera gitu. Negara yang sejahtera seperti apa yang kemudian diharapkan di dalam welfare state ini gitu. Mohon Jadi maaf, Pak, negara ini PPT-nya
hilang. Biasanya hilang ya. Oke, saya share screen ulang. Udah kelihatan ya. Masih hilang belum? Sudah terlihat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yes, thank you. Nanti tolong saya di-cut ya kalau misalnya ya saya hilang sinyal ataupun tadi PPT-nya menghilang dan lain sebagainya gitu. Nah, Baik, Pak. berkaitan dengan thank you. Berkaitan dengan welfare state ini, negara kesejahteraan, ini berarti bahwa berkaitan dengan ketidakberdayaan masyarakat di dalam prinsip-prinsip negara kesejahteraan itu sendiri gitu. Nah, kita lihat di sini welfare state ini pada intinya adalah pertanggungjawaban dari pemerintah, dari negara kepada warga negaranya. Gitu. Ini bagaimana negara kemudian dari masyarakat, gitu. Kebutuhan fisik, kebutuhan sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menjadi kebutuhan basic life, kebutuhan basic manusia, gitu. Nah, ini yang kemudian teman-teman perlu memahami sebagai kebutuhan dasar manusia, gitu, yang idealnya dipenuhi oleh negara. Gitu. Kenapa harus kebutuhan dasar, gitu? Karena saat kita melihat konsep pemberdayaan gitu dengan melihat masyarakat marginal gitu, bagaimana mereka dikatakan masyarakat marginal karena pemenuhan terhadap akses kebutuhan dasar sangat sulit untuk dipenuhi gitu. Kenapa sulit dipenuhi? Ya, karena pemenuhannya perlu di ya pemenuhan manusia gitu sebagai makhluk yang membutuhkan basic life tadi, kebutuhan dasar sandang pangan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pemenuhan kebutuhan dasar ini idealnya dipenuhi gitu. Nah, negara yang menjunjung tinggi prinsip dari welfare state atau negara kesejahteraan ini idealnya mereka memposisikan masyarakat ini sebagai mitra gitu yang ada di dalam tata kelola pemerintahan dan mengajak masyarakat itu sebagai mitra untuk dapat memenuhi kebutuhan mendasar mereka secara kolektif, secara bersama-sama dengan berbagai program-program pemberdayaan. Contohnya apa kita? Misalnya contohnya berkaitan pemenuhan kebutuhan air gitu. Air itu kan kebutuhan dasar primer gitu ya, kebutuhan primer, kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, pemenuhan kebutuhan akan air ini berarti pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia. Gitu. Nah, di sini dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip welfare state atau negara kesejahteraan itu, idealnya pemerintah menyediakan air bersih untuk dikonsumsi secara layak kepada masyarakat. Gitu. Nah, untuk pemenuhan air gitu, selain dari misalnya teman-teman di sini berlangganan PDAM gitu ya. Tapi di sisi lain ada program yang basicnya basis pemberdayaan masyarakat gitu. Misalnya berkaitan dengan program Pamsimas gitu. Penyediaan air minum berbasis masyarakat. Nah, penyediaan air minum berbasis masyarakat ini basisnya atau dasarnya adalah program pemberdayaan karena di dalamnya mengacu berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat di dalam operasionalisasi program, di mana tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan air bersih itu secara yang dipenuhi secara kolektif
oleh masyarakat dengan dasar prinsip pemberdayaan masyarakat. Gitu. Nah, negara kesejahteraan ini bukan berarti harus kemudian memfasilitasi masyarakat itu dengan program-program top down saja gitu. Bukan hanya program top down gitu, tapi bisa jadi program-program bottom up itu dari bawah ke atas gitu. Program-program bottom up semacam apa gitu. Ya program-program bottom up seperti program terkait dengan program pemberdayaan masyarakat tadi terkait pemenuhan kebutuhan air misalnya itu kan dari bawah ke atas gitu. Jadi usulan-usulan dari masyarakat, gerakan-gerakan dari masyarakat yang kemudian didorong untuk disuarakan kebutuhan-kebutuhan mereka agar pemerintah di tingkat pusat atau pemerintah di level top manajemen memahami kebutuhan mereka dengan menurunkan beberapa program fasilitasi pendampingan lainnya. Nah, ini yang dimaksud negara kesejahteraan itu. Nah, kalau berdasarkan teoretikalnya, gitu, paradigma ini sudah lama muncul sejak 1970-an, gitu. Di mana pemenuhannya adalah terkait welfare paradigma, gitu, berkaitan dengan social equity, keadilan sosial, gitu. Nah, saat kita memahami keadilan sosial ini adalah seluruh masyarakat itu tidak ideal kalau dikotak-kotakkan menjadi masyarakat marginal dan masyarakat non-marginal. Gitu. Idealnya kan masyarakat setara ya, sama. Gitu. Kalau kita berbicara prinsip pemberdayaan di pertemuan sebelumnya, gitu, pertemuan 6 atau pertemuan ke-7, gitu. Salah satu prinsipnya adalah kesetaraan. Gitu. Di mana masing-masing masyarakat idealnya setara. Setara itu mereka mengakses keadilan dari berbagai sisi yang sama. Gitu. Bukan hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi, tapi juga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dapat mengakses berbagai sumber daya yang ada. Nah, ini berkaitan juga dengan akses mereka, accessibility. Gitu. Nah, dari Bank Dunia menyebutkan bahwa salah satu aspek kunci, elemen kunci dalam pemberdayaan adalah akses to informasi, accessibility gitu. Bagaimana mereka dapat mengakses berbagai program-program pemerintahan, bagaimana mereka bisa mengakses berbagai pelayanan-pelayanan publik. Nah, ini yang menjadi titik kunci dalam keadilan sosial yang menjadi roh atau embrio terkait dengan paradigma negara kesejahteraan. Adapun konsep-konsep pembangunan ini telah banyak kemudian dikembangkan di dalam teoretikal pembangunan. Jadi administrasi pembangunan ini menjadi kajian yang menarik untuk dikaji, gitu. Karena di dalamnya terdapat berbagai teoretikal terkait pembangunan maupun diskursus-diskursus teoretikal. Misalnya di sini teoretikal pembangunan ini banyak kemudian menuai kritikan dari para ahli-ahli pembangunan lainnya yang dikatakan bahwa di era modernisasi ini pembangunan dianggap gagal memerangi pola-pola kemiskinan untuk penanggulangan kemiskinan dan dianggap tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara luas. Gitu. Jadi pada kritikan ini menekankan bahwa konsep pembangunan dari top down selama ini yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu dianggap gagal memerangi pengentasan kemiskinan. Padahal merujuk pada paradigma negara kesejahteraan, idealnya pemerintah harus mensejahterakan masyarakat gitu. Namun hal ini dianggap gagal. Nah, ini menjadi titik tolak pentingnya kemudian pemahaman terkait negara kesejahteraan itu yang kemudian kita hubungkan dengan pemberdayaan masyarakat karena kita berbicara pemberdayaan masyarakat jadi melihat positioning welfare set ini dari sisi negara kesejahteraan.
Welfare ini dari sisi negara kesejahteraan yang dikaitkan pemberdayaan. Nah, teman-teman di sini di slides yang kelima ini bisa dilihat bahwa welfare state ini juga dijalankan di Indonesia yang diwujudkan, dimanifestasikan di dalam beberapa peraturan kenegaraan, kelembagaan, termasuk di Pancasila maupun di Undang-Undang 1945. Misalnya di Undang-Undang 1945, teman-teman bisa membaca di sini bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bla 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 bla, ada kata dan untuk memajukan kesejahteraan umum gitu. Nah, pencapaian kesejahteraan ini menjadi penting gitu untuk diperhatikan. Jadi kesejahteraan ini bukan hanya kesejahteraan secara ekonomi saja gitu, tapi kesejahteraan secara sosial, kesejahteraan secara kesehatan, kesejahteraan dalam pemenuhan keadilan dan lain sebagainya yang menjadi roh dari negara kesejahteraan itu sendiri. Termasuk di slide sebelumnya kita membahas bahwa keadilan sosial menjadi titik kunci dari keberhasilan welfare state atau negara kesejahteraan ini. Dan di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di teks Pancasila memunculkan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi penting dalam pencapaian keadilan sosial itu di Indonesia. Gitu. Jadi konsep welfare state itu sebenarnya sudah ada di norma dasar, ground norma, gitu, norma dasar dari falsafat Pancasila maupun Undang-Undang 1945 dan mengilhami bagaimana negara perlu menyediakan kesejahteraan yang utuh kepada masyarakatnya, gitu, untuk tercapai masyarakat yang sejahtera. Nah, tidak cukup sampai di situ. Di pasal 34 misalnya, kalau teman-teman analisis itu, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu. Nah, ini konsep ini kemudian dapat merujuk bahwa konsep ini pengembangan sistem jaminan sosial dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Fakir miskin dan anak-anak terlantar ini kan salah satu golongan masyarakat yang dikategorikan menjadi masyarakat yang marginal, gitu, dengan segala keterbatasan mereka. Nah, masyarakat marginal ini kemudian mereka dibatasi oleh berbagai kondisional tertentu, gitu. Dia tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, berarti kan tidak dapat mengakses kesejahteraan yang memenuhi kan, karena tidak bisa dipenuhi dari sisi pendidikannya, tidak dapat mengakses perekonomian, makanan yang bergizi, tercukupi, sandang pangan dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu konsep memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar ini dilakukan seperti apa gitu. Nah, mari kita berdiskusi di part ini gitu. Kita kaitkan dengan program pemberdayaan gitu. Jadi saya ulangi ya. Di pasal 34 Undang-Undang 1945 ini kan menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kira-kira menurut teman-teman di sini bisakah teman-teman membantu saya untuk memberikan contoh program apa yang tepat diberikan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar ini sesuai dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi saya ulangi ya diskusi kita hari ini. Pasal 34 Undang-Undang 45 ini menyatakan negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman program apa yang cocok untuk memberdayakan
fakir miskin dan anak-anak telantar ini. Silakan resen ya, jika sudah mendapatkan jawabannya. Yuk, siapa yang ingin menjawab? Silakan resen. Biar cepat perkuliahannya. Silakan yang ingin resen. Ini mumpung masih ada kesempatan sebelum UTS ya untuk mendapatkan nilai partisipasi. Jadi saya ulangi ya. Salah satu tujuan dari negara di pasal 34 Undang-Undang 1945 adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar gitu. Nah, teman-teman, adakah yang bisa memberikan contoh program apa yang program pemberdayaan seperti apa yang cocok untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar ini? Silakan resen. Adakah masa nggak ada 45 mahasiswa ini yang memberikan usulan, yaitu kira-kira program apa yang tepat untuk menangani program pemberdayaan masyarakat apa yang tepat untuk menangani fakir miskin dan anak-anak terlantar. Saya tunggu ya, biar bisa saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ayo keburu malam. Adakah yang bisa memberikan contoh programnya apa gitu kira-kira? Ya, Mbak Ririn Uliasi. Silakan Mbak Ririn. Menurut saya Pak, kalau untuk fakir miskin sendiri untuk memutus kemiskinan itu pasti mereka membutuhkan skill untuk bertahan hidup dan memperoleh penghasilan. Jadi menurut saya mungkin bisa dilakukan pelatihan untuk melatih keterampilan seperti misalnya menjahit dan lain sebagainya yang bisa menambah penghasilan atau seperti yang dilakukan di Balai Pelatihan Kerja. Kalau untuk anak-anak terlantar, pertama tentunya harus direhabilitasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru bisa dilanjutkan misalnya dengan pemberian bantuan pendidikan atau kebutuhan atau utamanya kebutuhan pokok begitu, Pak. Oke, ya saya sepakat. Thank you, Ririn.
Jadi Ririn Oliasih menyarankan adanya program tadi pendampingan, rehabilitasi maupun program-program pelatihan keterampilan seperti di PLK ya. Jadi badan berkaitan pelatihan bagi calon tenaga kerja. Nah, ini menjadi penting gitu karena skill mereka untuk kemudian survive di dunia kerja nantinya yang diharapkan mereka dapat bekerja baik di sektor formal maupun sektor informal gitu. Ini menjadi bagian penting di dalam mempersiapkan para tenaga kerja ini, ya katakanlah fakir miskin dan anak terlantar ini merupakan sumber daya manusia yang sama dengan kita semua yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut itu. Adakah yang lainnya ingin memberikan contoh terkait dengan program pemberdayaan masyarakat apa yang cocok gitu, seperti yang disampaikan Ririn tadi? Silakan, masih ada kesempatan untuk nambah poin partisipasi gitu, lumayan ya, poin partisipasinya nilainya kan tinggi. Ya, Joanne Ripka. Silakan Joan Ripka. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Ya, terdengar. Silakan, Mbak. Jadi untuk soalnya kan ada fakir miskin dan juga anak-anak ya, Pak. Pemberdayaan untuk fakir miskin dan anak-anak. Kalau saya izin ngambil yang tentang anak-anak, menurut saya untuk program pemberdayaan yang untuk anak-anak itu cocoknya semisalkan ambil di bidang pendidikan itu mungkin lebih cocok untuk pemberdayaan seperti beasiswa. Kenapa beasiswa itu cocok? Karena mereka program ini itu bisa membantu mereka tetap sekolah, mencegah adanya putus sekolah, dan juga bisa membuka peluang masa depan seperti untuk bekerja maupun kuliah. Dan program ini tuh termasuk bentuk pemeliharaan sesuai UUD pasal 34 ini, Pak. Dan ya contoh programnya kita bisa lihat dari beasiswa sekolah, dari SD ataupun sampai SMA. Kemudian untuk beasiswa kuliah untuk anak-anak yang kurang mampu ya bisa kita lihat dari program KIPK. Dan mungkin bisa juga dengan bantuan perlengkapan sekolah kayak buku maupun seragam, atau mungkin kita bisa mencontoh dengan program Kartu Indonesia Pintar. Ya, Pak. Jadi seperti itu. Yes, menurut saya. thank you, Joan Ripka. Ya, bagus sekali. Jadi Joan Ripka ini lebih menyoroti terkait dengan ya anak-anak terlantar berkaitan dengan memfasilitasi pendidikan mereka gitu. Ini penting sekali juga ya, karena pendidikan ini merupakan apa ya, strategi untuk memangkas rantai kemiskinan gitu. Jadi ya pendidikan ini menjadi akar solusi untuk mengatasi berbagai bidang gitu. Misalnya katakanlah dengan orang yang memiliki pendidikan yang memadai gitu. Mereka akan terlepas dari perangkap kebodohan gitu. Hingga pada akhirnya mereka memiliki inovasi-inovasi untuk misalnya peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka gitu. Mereka dapat bekerja di sektor formal atau sektor informal maupun sebagai wirausahawan dan lain sebagainya dengan pendidikan yang memadai gitu. Pada akhirnya dengan ekonomi yang mencukupi, mereka akan melewati masa-masa di rantai kemiskinan gitu. Demikian juga misalnya dengan pendidikan yang layak gitu. Kita akan memiliki berbagai kesempatan atau peluang untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih memadai gitu misalnya. Akses kesehatan yang lebih memadai seperti apa gitu misalnya berkaitan dengan saat kita memiliki pendidikan yang memadai, kita bisa membuka berbagai peluang-peluang informasi, mengakses berbagai informasi terkait program-program jaminan kesehatan gitu. Kita juga bisa kemudian tadi sejalan dengan peningkatan ekonomi, kita juga dengan pendidikan yang tinggi,
kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi di dunia kerja, kemudian kita bisa kemudian mengakses kesehatan yang lebih baik gitu. Di sisi lain misalnya bagaimana dengan pendidikan yang tinggi juga dapat berpotensi untuk pemenuhan cakupan kebutuhan gizi yang memadai. Gizi yang memadai seperti apa? Misalnya pemenuhan gizi standar kesehatan konsumsi gizi gitu. Jadi masyarakat yang lebih dapat mencukupi perekonomiannya dengan pendidikan yang tinggi, pada akhirnya perekonomiannya akan terjamin dengan baik, kemudian dapat mengkonsumsi makanan-makanan, dapat membeli makanan-makanan yang sesuai dengan kadar gizi yang mencukupi. Jadi pada intinya pendidikan menjadi dasar penting, strategi penting di dalam kemudian aksesibilitas terhadap berbagai peluang gitu dari sisi ekonomi, dari sisi non ekonomi gitu maupun dari sisi kesehatan tadi gitu. Nah, kita beranjak ke part berikutnya gitu. Di part berikutnya kita slide-nya dikit ini. Jadi karena Mohon maaf, Pak. tidak lama gitu. Jadi jam 9 sudah selesai. Nah, ya mana tadi? Nah ini. Jadi negara seringkali tidak memainkan peranan yang besar gitu. Padahal berbagai ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat ini perlu dicarikan solusi yang tepat gitu. Bagaimana masyarakat bisa mengakses pendidikan yang layak, bagaimana masyarakat dapat meminimalkan berbagai kemiskinan, keterbelakangan yang mereka hadapi gitu dengan berbagai program-program yang disusun oleh pemerintah gitu. Nah, di sini kita juga melihat bahwa pemberdayaan ini mendorong kesempatan warga-warga masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, keterbatasan untuk dapat meningkatkan partisipasinya melalui berbagai program. Nah, jadi di minggu kemarin kita melihat misalnya ada ahli yang mengatakan bahwa terdapat beberapa unsur terkait aspek yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan partisipasi. Gitu. Partisipasi ini sangat penting agar masyarakat ini dapat menyuarakan berbagai kebutuhan yang mereka miliki gitu. Kemudian pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Mereka dapat menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki. Gitu. Nah, bagaimana mendorong masyarakat agar mereka bisa bisa kemudian menyuarakan itu dengan baik. Gitu. Nah, ini dibutuhkan fasilitasi pendampingan. Kita sebagai fasilitator pendamping masyarakat, pendamping pemberdayaan gitu. Kita menguatkan mereka bahwa ya suara Bapak Ibu mitra harus dapat didengar. Kalau tidak kita suarakan siapa lagi gitu. Jadi suara dari masyarakat, misalnya keluhan dari masyarakat, bagaimana bukan hanya keluhan saja ya, tapi ide-ide dari mereka, inovasi yang mereka desain gitu atau mereka bayangkan gitu barangkali gitu. Itu idealnya dapat disuarakan dengan baik gitu. Nah, dengan demikian maka pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat didorong, dimotori oleh pergerakan partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi di slide terakhir ini kita melihat bahwa
antara kemiskinan dan pemberdayaan ini menjadi salah satu kerangka penting untuk menjadi konsep yang perlu dipahami saat kita belajar berkaitan dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat gitu. Miskin ini bukan hanya berarti miskin secara ekonomi saja gitu, tapi juga miskin secara berbagai aspek gitu. Kemiskinan dihubungkan misalnya dengan pendidikan, kemiskinan dihubungkan dengan kesehatan, kemiskinan dihubungkan dengan sektor-sektor lain gitu, misalnya pemenuhan gizi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi akar kunci permasalahan di dalam pengentasan kemiskinan yang membutuhkan program-program pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, seringkali program pengentasan kemiskinan ini tidak sejalan dengan program pemberdayaan. Misalnya begini, pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat gitu. Apakah ini menjadi diskusi yang menarik? Apakah pemberian BLT ini justru membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dalam arti terlalu tergantung pada pemerintah gitu. Padahal di konsep pemberdayaan di minggu kemarin kita pelajari bahwa memberikan daya kemandirian, keswadayaan kepada masyarakat merupakan titik kunci upaya keberhasilan program pemberdayaan. Gitu. Nah, apakah kemudian dengan memberikan BLT bantuan langsung tunai ini menjadi solusi yang tepat gitu, di konsep pemberdayaan? Padahal pemberdayaan idealnya memandirikan mereka agar mereka itu tidak terlalu tergantung. Tapi pemerintah sepertinya lebih sering ya menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang pada akhirnya itu digunakan sebagai uang untuk konsumsi gitu, untuk pemenuhan pembelian konsumtif itu bukan untuk digunakan untuk permodalan dan lain sebagainya yang sejalan dengan konsep-konsep pemberdayaan. Jadi saat kita memahami negara kesejahteraan pada hari ini, gitu, kita mempelajari berkaitan dengan bagaimana kemudian welfare state atau negara kesejahteraan ini menjadi ruh kunci di dalam menjalankan atau mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Gitu. Bagaimana negara ini idealnya memfasilitasi memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan program-program pemberdayaan yang tepat gitu. Ya, itu materi yang dapat kita pelajari hari ini terkait materi kedua ya. Jadi materi sekali lagi, materi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kedua yang sebenarnya sudah kita jalankan di laboratorium, di ruang praktikum gitu. Nah, ini menggenapi pertemuan tersebut gitu. Jadi kita sudah mempelajari 7 kali pertemuan ya. Jadi teman-teman silahkan mempelajari semua materi sudah saya upload di Pulon Undip di online course ya, bisa dilihat sendiri di online course ada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 teman-teman pelajari untuk persiapan UTS nanti seperti yang saya infokan di pertemuan kelima ya, saya pertemuan kelima sebelum kalian mudik itu kan sudah menginfokan terkait dengan skema sistem dari UTS gitu. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup. Loh, Pak, saya Ya. izin bertanya Ya, untuk gimana? tipe soal waktu kita UTS besok itu esai ya, Pak? Iya, esai. Esai yang lebih ke bukan apa ya? Bukan
bukan terkait definisi, bukan terkait pengertian gitu, tapi lebih ke eh, berikan contoh terkait apa gitu program. Jadi teman-teman mulai dari sekarang mungkin bisa apa ya, kalian bisa baca-baca terkait contoh-contoh program pemberdayaan masyarakat itu biar nanti saat mengerjakan UTS bisa lebih mengeksplor berbagai contohnya gitu. Ujiannya open book ya, yang saya desain gitu. Jadi teman-teman bisa membawa catatan, membawa printout, membawa buku dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak diperkenankan akses internet, akses HP, laptop dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk jadwal ujiannya nunggu informasi dari fakultas ya, dari akademik ya. Nanti dipantau saja terus di siap SSO kalian. Oke, sudah cukup informasinya atau masih ada yang Pak, saya kok jam 9 sudah tutup Pak, gitu. Harusnya sampai jam 10 nih kuliahnya gitu. Enggak, sudah cukup ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu kembali setelah UTS ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan semua dan selamat beristirahat malam ini. Semoga besok dapat beraktivitas dengan baik kembali. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.